Mira. Saya senang sekali, Pak. Akhirnya saya bisa melihat Pak Raffi. Iya, sama saya juga senang sekali, Mira. Saya cuma mau ngabarin aja sama Bapak. Kondisi Indah, alhamdulillah udah semakin membaik, Pak. Dan saya sama anak-anak nggak pulang ke villa Pak Raffi karena saya dan anak-anak udah ngontrak di tempat baru, Pak. Kamu lagian ngapain sih pakai ngontrak segala, Mir? Saya kan nggak mau terus-menerus merepotkan Pak Raffi. Saya selama ini udah terlalu banyak, Pak, ngerepotin Pak Raffi. Ya, itu semua karena saya. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga kan nggak mau terus-menerus bergantung sama Pak Raffi. Insya Allah dalam waktu dekat ini saya juga udah mau cari lagi pekerjaan kok, Pak. Oh, gimana kalau kamu kembali kerja di pabrik? Saya janji sama kamu, saya akan memperlakukan kamu sama seperti karyawan yang lain. Coba ya, kamu pikirkan dulu. Oke? Insya Allah akan saya pertimbangkan ya, Pak. Pak Raffi kenapa pucat sekali ya, Pak? Pak Raffi baik-baik aja kan? Saya nggak apa-apa kok, Mir. Kemarin memang saya lagi sibuk sekali sama pekerjaan. Udah, kamu nggak usah khawatirin saya. Justru sekarang saya khawatir sama Indah. Pak Raffi nggak usah khawatirin Indah. Alhamdulillah ginjal yang didonorkan cocok sama Indah. Jadi sekarang Indah sudah berangsur-angsur membaik, Pak. Syukurlah, alhamdulillah. Maaf ya, Pak, kalau kemarin saya menolak Pak Raffi untuk menjadi pendonor. Kemarin saya tahu kondisi kesehatan Pak Raffi lagi kurang baik. Dan kalau Pak Raffi tetap menjadi pendonor, itu bisa berakibat fatal untuk Pak Raffi, makanya saya tolak. Ya, alhamdulillah untungnya Indah mendapatkan pendonor ginjal yang cocok. Walaupun saya harus terima konsekuensinya. Maksudnya kamu apa, Mir? Apa sebaiknya aku katakan semua sama Pak Raffi? Aku hanya ingin jujur supaya Pak Raffi nanti nggak salah paham tentang kedekatan aku dan Mas Dani. Oh. Ternyata kamu di sini sama Mas Raffi. Kamu pikir kamu bisa pergi seenaknya di saat aku nggak ngawasin kamu, Mira? Ya, nggak begitu aturan permainannya. Kita lihat aja. Aku pasti bisa ngancurin hubungan kamu dengan Mas Raffi. Mira? Ternyata kamu ada di sini. Anak-anak gimana? Kenapa kamu nggak jagain mereka, sayang? Mas Raffi sampai kaget gitu. Ya, Mira ini kan istriku, Mas. Maksud saya, aku ngerti. Ya, secara hukum agama kami memang sudah berpisah. Tapi kami berdua sudah sepakat. Demi anak-anak, kami akan rujuk kembali.
Mas Raffi sampai kaget gitu? Ya, Mira ini kan istriku, Mas. Maksud saya, aku ngerti. Ya, secara hukum agama kami memang sudah berpisah. Tapi kami berdua sudah sepakat. Demi anak-anak, kami akan rujuk kembali. Mas Dani, Sudahlah, kamu nggak perlu nutupin lagi sayang, ya. Lambat laun Mas Raffi pasti akan tahu. Ya memang Mas, Mira masih mikir-mikir dulu, masih malu. bentar Pak, bentar. Mas, bentar. Tahu saya? Mas, Aduh. Ada. Pelan-pelan. Ada. Ya, pelan-pelan. Mas. Mas Dani kenapa sih ngomong kayak gitu di depan Pak Raffi? Mas, aku kan nggak pernah menyetujui untuk kita kembali rujuk lagi, Mas. Tapi kan kita udah ngomongin masalah ini tadi. Anak-anak pasti senang. Mereka pasti bahagia kalau kita bersama lagi loh. Lebih baik sekarang Mas Dani jelasin semua yang sebenar-benarnya ke Pak Raffi. Aku nggak mungkin lah. Ya, Indah, ini masalah Indah. Indah siapa yang jaga sekarang? Setelah dia dioperasi, ini cuma ada Ilham di rumah. Kalau ada apa-apa sama Indah, Ilham nggak mungkin nolong dia. Sebaiknya kita pulang sekarang ya. Nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa pulang sekarang. Setidaknya Mas Dani jelasin dulu ke Pak Raffi. Kenapa Mas Dani ngomong kayak gitu tadi? Ya, lain waktu aja aku jelasin sama Mas Raffi. Lagian, aku udah nggak bisa lama-lama. Aku juga perlu istirahat. Ini luka pasca operasi ini sangat ganggu. Sakit. Ada. Bentar aja. Yaudah Mas, aku pamit dulu sama Pak Raffi. Aduh, aku udah nggak tahan. Udah nggak usah pamit dulu deh. Kita langsung aja ya. Iya, kita pulang sekarang. Ayo, tolong. Bentar. Nggak tahu kenapa, tapi kadang-kadang perut ini suka kejang-kejang sendiri. Iya. Aduh. Nah. Mira dengan Yuda. Ada apa ini sebenarnya? Dan kenapa Yuda berani banget bilang kayak gitu? Mira juga kelihatannya perhatian sekali sama Yuda. Kenapa kamu diam, Mira? Kamu masih marah sama aku karena aku bersikap tegas sama Mas Raffi tadi. Mas, kita nggak pernah punya kesepakatan kalau aku mau kembali rujuk sama kamu, Mas. Jadi seharusnya kamu jangan mengatakan atau bersikap yang bisa membuat Pak Raffi salah paham. Maaf, Mira. Aku benar-benar kebawa perasaan karena aku sudah mendonorkan ginjal aku sama Indah. Aku ingin selalu dan berupaya ingin menjadi bapak yang baik untuk anak-anak kita. Apa kamu masih mau kasih aku kesempatan, Mer?
tahun, hal ini yang selalu aku minta dalam doaku, Mas. Sampai akhirnya aku bulatkan tekadku membawa Ilham dan Indah ke Jakarta. Karena mereka ingin mencari bapaknya. Tapi ternyata impianku gak seindah kenyataan. Mira. Mira. Aku mungkin bisa maafin kamu, Mas. Tapi aku gak bisa melupakan semua yang udah kamu lakuin ke aku, Mas. Seharusnya sekarang kamu kembali sama Mbak Rianti. Jangan membuat Mbak Rianti menderita seperti aku, Mas. Cukup aku, Mas. Cukup aku yang merasakan bagaimana sakitnya akibat semua perlakuan kamu. Apa itu artinya kamu lebih memilih Mas Raffi? Aku gak pernah memilih siapa-siapa, Mas. Siapapun yang akhirnya singgah di hati aku yakin karena itu semua udah digariskan sama Allah. Kenapa kamu gak bilang aja kalau orang itu adalah Mas Raffi? Aku ingin dengar sendiri dari ucapan kamu. Apa masih perlu aku jelaskan, Mas? Pak Raffi memang sosok pelindung yang selalu hadir untuk aku, Mas. Walaupun tanpa aku minta. Pak Raffi bukan saja perhatian sama aku, tapi kasih sayang Pak Raffi tulus untuk Indah dan Ilham. Dan Pak Raffi lah orang yang selalu mengulurkan tangannya di saat aku jatuh, Mas. Di saat aku jatuh kan aku tersakiti oleh semua perbuatan kamu. Maafin aku, Mira. Aku memang telah melakukan banyak kesalahan sama kamu. Tapi kan aku udah berjanji, aku akan tebus kesalahanku semuanya. Nanti aku akan buktiin ke kamu. Enggak mungkin Mira rujuk lagi dengan Indah. Kalaupun mereka dekat, pasti ada alasannya. Aku harus cari tahu soal ini. Aku nggak mau Mira terseret dalam permainan Yuda. Tari pasti tahu apa yang terjadi. Aku harus temui Tari. Aku mau bikin telur buat Gilang. Pakai wajan yang mana ya? Ibu mau ngapain? Ini Po, saya lagi mau izin pinjem kompornya sebentar, mau bikin telur buat Gilang. Tadi saya cari Po Leli, tapi Po Lelinya nggak ada. Ibu sih begitu. Udah, biar Leli aja yang bikinin ya. Mau telur dadar apa mau telur ceplok? Nggak usah Po, biar saya sendiri aja yang bikin. Ini kan bukan rumah saya. Lagi pula Po Leli kan udah nggak kerja untuk saya. Astagfirullahaladzim, Ibu. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Leli redo banget bantu Ibu. Ibu nggak boleh bilang nggak enak sama Leli. Ya udah, kalau gitu Leli buatin telur dadar kesukaan Ibu ya, dicampur daun bawang. Pasti Ibu seneng banget, ya. Bu nangis.